Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, NPN 40231. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal business plan yang bertema seblak maknyus. Bab 1, latar belakang atau dasar pemikiran. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas dijalani setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini sudah beragam. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadikan makanan atau snack konsumsi untuk hari-hari santai dan liburan, dan sekaligus merupakan makanan yang cukup istimewa adalah seblak maknyus. Pembuatan makanan terbaru yang khas berasal dari Indonesia, yaitu dari Jawa Barat atau Bandung. Ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan seblak maknyus sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, pedas, dan gurih. Mengandung protein dan juga lezat, memang baru-baru ini muncul, untuk itu akan dikembangkan dan dipromosikan ke masyarakat sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Tujuan usaha ini menjadikan seblak maknyus sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembuskan pasar dunia, memasarkan seblak maknyus di pasar tradisional maupun modern, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Baiklah, di sini ada data pemilik usaha. Perkenalkan, saya sendiri, Gita, tempat tanggal lahir terusan 12 Juli 2002, jenis kelamin perempuan. Nomor HP ada atau WA yang ada tertera di presentasi ini. Konsep dari usaha ini adalah seblak maknyus mengambil konsep makanan seblak yang murah, serta dilengkapi dengan perlengkapan yang sering ditemui seperti sosis, sayuran, dan lainnya. Pedasnya dibuat variatif, mulai dari pedas yang biasa, pedas sedang, pedas tingkat dewa. Keunggulan seblak terletak pada penyajian tingkat kepedasan dan variasi isian yang sangat unik, karena pengambilan varian yang jarang ditemukan pada seblak dan berasal dari berbagai daerah Indonesia. Seblak maknyus ini akan dijual mulai dari harga 5.000 sampai 25.000. Harga yang cukup terjangkau di kalangan anak sekolah maupun orang dewasa. Sedangkan promosinya akan dilakukan lewat media sosial ataupun media offline berupa spanduk atau brosur. Baiklah, di sini kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar, gambaran umum pasar dan sasaran gambar lingkungan usaha. Proses pemasaran usaha akan kami jalani berupa seblak maknyus ini dapat dijual dengan cara membuka tempat usaha, dijual di pinggir jalan raya untuk memudahkan pemasaran. Penjualan usaha seblak maknyus yaitu tempat usaha yang strategis, aman, dan nyaman. Jenis produk yang dipasarkan, seblak maknyus merupakan salah satu makanan khas daerah Jawa Barat yang berada di Bandung. Seblak merupakan makanan yang sering dikonsumsi para remaja dan anak muda karena memiliki cita rasa yang unik dengan rasa pedas yang membuat orang atau konsumen tertarik akan rasa, dengan dilengkapi bumbu-bumbu dan isian seperti sayur, telur, kerupuk, sosis, ceker ayam, mie, dan berbagai isian lainnya. Seblak juga memiliki harga yang sangat terjangkau, baik di kalangan anak muda maupun untuk keluarga. Target pasar menjangkau semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, serta berbagai profesi dan kelas sosial. Sedangkan untuk pesaing utama dari usaha kami ini adalah banyaknya orang yang juga memiliki usaha berjualan seblak, karena seblak bukan lagi merupakan makanan yang asing untuk ditemukan di berbagai daerah. Namun kami yakin usaha seblak yang kami geluti ini berbeda dengan seblak-seblak pada umumnya. Baiklah, kita masuk kepada aspek pemasaran.
Promosi. Promosi akan dilakukan dengan cara online melalui sosial media yang kami punya dan juga menggunakan promosi secara offline menggunakan spanduk ataupun brosur. Cara ini merupakan strategi promosi yang cukup dikenal banyak pengusaha pada umumnya dan juga tidak membutuhkan dana yang besar untuk membuatnya. Langkah-langkah pembuatan promosi, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk promosi ini yaitu memerlukan sosial media. Di sini kami menyediakan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan sosial media lainnya. Kita dapat membuat pamflet video semenarik mungkin untuk membuat konsumen tertarik. Jika menggunakan media cetak seperti spanduk ataupun brosur, kita hanya membuat spanduk atau brosur semenarik mungkin. Baiklah, kita masuk kepada analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Strength, kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Satu produk terdiri dari beraneka ragam bentuk, bahan produk yang terjamin dan higienis. Weakness atau kelemahan dari produk ini adalah produk mudah ditiru dan tidak tahan lama. Kenapa tidak tahan lama? Karena produk ini adalah suatu makanan dan makanan itu tidak boleh didiamkan terlalu lama ataupun karena tidak menggunakan pengawet. Sedangkan threat atau ancaman adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Baik, kali ini kita masuk ke analisis 4P. Place, membuat sebuah warung atau kafe di pinggir jalan lintas yang tidak bersebelahan dengan warung atau kafe yang menjual jeblak juga. Produk, variasi makanannya versi mini, sedang, dan jumbo. Variasi pedasnya, pedas sedang, tingkat dewa, dan variasi pedas-pedas lainnya. Sedangkan untuk variasi isi, ada telur, kerupuk, sayuran, sosis, daging, ceker, cabai, bawang, kencur, dan lainnya. Dan bahan-bahan opsional lainnya. Promotion lewat jenjang sosial media offline maupun online. Sedangkan untuk fresh atau harga, seblak mini 5.000, seblak sedang 10.000, seblak jumbo 17.000, seblak komplit 25.000. Masuk ke aspek produksi. Deskripsi produk. Seblak adalah makanan Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas, terbuat dari kerupuk basah yang dimasak untuk sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, atau olahan daging sapi dimasak dengan kencur. Bahan utama kerupuk basah dimasak dengan variasi seblak kering atau seblak basah. Daerah berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sajian, hidangan utama ataupun camilan. Jenis produk. Jenis produk ini juga ada seblak basah, seblak makroni, seblak ceker, ayam, seblak mie basah, seblak tulang, seblak bakso, seblak basreng, dan seblak-seblak pada lainnya yang beraneka ragam. Kualitas produk. Kualitasnya tentu saja merupakan produk yang higienis, aman dimakan dan bahan-bahannya bermutu, terjamin kehalalan dan kebersihan, menggunakan bahan alami tanpa campuran bahan kimia ataupun pengawet. Sedangkan untuk proses pengemasan bisa dilakukan dengan memisahkan bahan inti dan bumbunya dengan wadah plastik atau cup yang berbeda. Dan nanti bisa seduh menggunakan air panas saja. Sedangkan untuk seblak yang secara langsung dimakan di tempat bisa langsung disajikan dengan menambahkan beberapa topping menarik agar lebih menarik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dalam
bisnis ini. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha analisis investasi adalah minimal atau maksimalnya sekitar 25 juta. Analisis investasi usaha pada modal pertama ini memerlukan modal sekurang-kurangnya sebesar 25 juta. Mulai dari modal pertama, pembiayaan usaha, biaya variabel, operasional, biaya bayar di muka, biaya tetap usaha, dan biaya-biaya pada umumnya. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan baku untuk pembuatannya. Bahan baku telur, sosis, air, mie, kencur, ceker ayam, cabai merah, cabai rawit, serbuk cabai, bawang merah, bawang putih, dan bahan-bahan opsional yang lainnya. Peralatan penunjang, serbet atau kain, air minum, meja, kursi, dan barang-barang lainnya. Untuk metode penetapan harga, kita perlu melakukan riset untuk membandingkan dengan strategi harga. Produksi yang salah dan tidak efektif akan membuat usaha ini cenderung mengalami kebangkrutan. Jadi di sini kita perlu mencari supplier yang mampu mensuplai bahan baku dan harga yang benar-benar murah, sehingga bisa menghasilkan seblak murah dan berkualitas. Analisis keuangan, modal awal, uang bahan 6.500.000, uang peralatan 5 juta, pendapatan per tahun 11.500.000. Laba kotor 11.500.000, laba bersih 11.500.000 dikurang 3.500.000 dikurang 200.000 menjadi 7.800.000. Sedangkan untuk ROA 11.500.000 dibagi 3.500.000 menjadi 3,289. Untuk ROE 11.500.000 dibagi 2 juta menjadi 5.750.000. Jadi kesimpulan dari halaman ini, dari proposal ini, dari hasil pembahasan ide kreatif, proposal ini dapat disimpulkan bahwa usaha makanan seblak manis ini dari segi gagasan, target pasar, sampai rencana keuangan memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Semua yang baru merintis usaha pastinya tidak akan berjalan mulus. Nanti ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar dalam bidang usaha makanan biasanya promosi, juga sosialisasi kepada konsumen. Oleh sebab itu, target pasar dari usaha ini yaitu untuk orang-orang yang ingin praktis membeli seblak tanpa harus membuat sendiri dan memerlukan tenaga dan pikiran. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.